Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Udah makan belum? Udah. Oke, jadi kalau udah makan tuh pastinya tuh semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, pada siang ini. Walaupun dengan kondisi kalian lemas, mengantuk, tetap semangat ya kalau sudah makan. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Karir, perencanaan karir. Sebelum masuk ke materi, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, sudah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi nilai diri dalam perencanaan karir. Disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, hari ini kan kita akan belajar tentang karir. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang wawasan karir. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang salah satu tokoh yang mengembangkan wawasan teori karir. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep teori dan kepribadian karir dari John Howard yang salah satu tokoh tadi. Terus selanjutnya wawasan karir dalam konteks pengembangan diri. Oke, langsung masuk ke bab pertama. Yang pertama, wawasan karir. Wawasan rencana layanan perencanaan karir dalam bimbingan konseling ini adalah proses yang dirancang untuk membantu individu terutama mahasiswa dalam memahami diri mereka sendiri di dunia kerja, serta merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka. Selanjutnya, dalam wawasan karir ini juga mencakup identifikasi potensi, minat, dan nilai-nilai individu serta penyusunan strategi untuk mencapai karir yang diinginkan. Sekarang kan kalian kan masih kelas 10. Ibu mau tanya, udah ada cita-cita belum untuk kedepannya? Masih bingung. Oke, jadi meskipun kalian masih kelas 10, lebih baik kalian segera mencari-cari info atau mungkin kalian minat dalam bidang apa dan nanti bisa kalian kembangkan dalam proses karir ke depan. Selanjutnya, ini adalah salah satu tokoh yang mengembangkan teori wawasan karir. Ini namanya John Howard, kan pernah dengar nggak? Belum. Oke, jadi salah satu tokoh yang mengembangkan teori karir ini namanya adalah John Holland. Teori tipe kepribadian karir yang dikembangkan oleh John Holland ini merupakan salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam memahami hubungan antara kepribadian individu dan pilihan karir. John Holland ini adalah seorang psikolog Amerika dan mengemukakan beberapa pilihan karir seseorang dan sangat dipengaruhi oleh beberapa tipe kepribadian. Oke, langsung aja masuk pada teori kepribadian yang dikembangkan oleh John Holland ya. Nah, John Holland ini seorang psikolog Amerika, dia memiliki kayak teori wawasan karir sendiri. Nah, beberapa yang dikembangkan oleh teori yang dikembangkan oleh John Holland ini ada 6. Apa aja? Ayo dimulai dari lain. Tipe realistik, Terus tipe investigatif, terus tipe artistik, ini Sosial, enterprising, dan konvensional. terus sekali. Nah, sebelum lanjut kalian ada yang tahu nggak mungkin dari Mbak Dela tipe artistik itu kepribadian orang seperti apa? mungkin lebih suka yang masuk ke seniman kayak seperti itu, Bu. Lebih suka seni dan suatu macam yang Ya. ya. Jadi kalau di artistik itu mungkin lebih condong atau lebih minat di bidang seni. Misal kalian ini kan masih kelas 10 SMA. Kali aja kalian yang suka dalam bidang menggambar atau kalian suka bidang melukis, nanti waktu kuliah kalian bisa merencanakan masuk jurusan di kafe atau seni rupa begitu. Terus Ibu mulai dari awal ya. Jadi untuk tipe realistik ini itu lebih condong
sama alat-alat yang berbau-bau mesin. Kadang tuh tipe realistik ini tuh kayak apa ya, suka hal-hal yang teratur begitu, kayak misalnya tipe orang dalam kepribadian realistik ini suka hal-hal yang berbau teratur, abstrak, konkret, eksplisit, dan tidak senang dengan bantuan. Nah, apa sih contoh karir orang yang minat pada bidang realistik ini? Kadang tuh ada yang menjadi kayak peneliti begitu, kayak dokter begitu. Terus selanjutnya ada tipe investigatif. Nah, tipe investigatif ini memiliki ketertarikan pada bidang yang berhubungan dengan observasi, simbol, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural. Nah, tipe-tipe pada bidang investigatif ini ditandai dengan tugas-tugas yang memerlukan kemampuan abstrak dan tidak tergantung pada pengalaman pribadinya, serta menyukai teka-teki dan tantangan. Oke, jadi dalam tipe investigatif ini kadang tuh kayak berhubungan dengan kayak detektif, kepolisian, hal-hal yang mengungkap suatu fakta begitu. Mungkin dari kalian nih cewek-cewek ini apakah ada yang minat untuk menjadi polisi atau detektif begitu? Saya. Oke, Mbak Dwi ya. Ya. Kenapa kok ingin menjadi detektif? Karena saya suka kayak meneliti gitu, Bu. Terus kayak memecahkan suatu masalah. Oke, bagus sekali sudah mempunyai pandangan begitu ya Mbak Dwi. Lalu selanjutnya ini ada tipe artistik. Nah, tipe artistik ini seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dira tadi, jadi lebih suka hal-hal yang berbau dengan gambar. Jadi kayak tipe artistik ini tuh anak-anaknya atau kepribadiannya tuh kadang tuh tidak suka menaati peraturan atau dia tuh kayak bebas begitu kan, seni ya. Nah, untuk tipe artistik ini suka hal-hal yang berbau bebas, dan ini kan membuat dirinya memiliki imajinasi yang sangat-sangat luas begitu ya. Nah, pekerjaan karir yang biasanya orang dalam tipe artistik ini terkadang tuh menjadi seorang seniman, tukang pahat, pelukis begitu. Nah, selanjutnya ada tipe sosial. Ibu mau tanya di sini, apakah kalian ada yang sangat-sangat introvert atau extrovert begitu? Kalian ini tipe kepribadiannya merasa jadi extrovert apa introvert? Saya introvert. Introvert. Mbak Dwi extrovert ya. Untuk Mbak Nadia introvert. Kenapa kok Mbak Nadia itu memang tidak suka berinteraksi dengan orang baru begitu ya? Iya. Oke. Jadi pada tipe sosial ini, individu itu memiliki kesenangan dalam melibatkan komunikasi dengan orang baru begitu. Nah, contoh pekerjaan yang cocok mungkin seperti konsultan kesehatan seperti itu. Masih banyak sih, soalnya di dunia sekarang tuh lebih banyak karir prospek dalam tipe kepribadian sosial ini. Nah, selanjutnya ada tipe enterprising. Apa sih tipe enterprising itu? Tipe sosial dengan tipe kepribadian dengan enterprising itu memiliki kecenderungan ambisius, ramah, dan energik. Nah, ini suka mempengaruhi orang lain begitu. Kayak misal bisa aja kayak sales, terus influencer begitu. Lalu selanjutnya ada tipe kepribadian konvensional. Nah, apa sih tipe kepribadian konvensional itu? Konvensional ini tipe kepribadian yang cenderung bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan berorientasi detail. Nah, tipe ini menyukai kegiatan yang memungkinkan perorganisasian dan informasi secara jelas, tertib, dan mengembangkan keterampilan organisasional ketatausahaan. Jadi kayak tipe konvensional ini lebih cocok untuk menjadi seorang mungkin pemimpin, terus kayak hal-hal yang berbau dengan kepemimpinan gitu ya. Oke, jadi setelah Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya, menurut kalian tuh kalian lebih cocok atau lebih cenderung pada tipe kepribadian yang apa? Kalian merasa nggak kayak aku masuk ke Enterprising. Mbak Dwi enterprising gitu ya? Ya, karena saya suka mempengaruhi orang lain, kan saya bercita-cita untuk menjadi influencer. Oke, Mbak Dewi, sangat-sangat bagus sekali. Aplaus buat Mbak Dewi. Oke, mungkin untuk Mbak Dela, apakah merasa mempunyai aku tipe ini gitu? Mungkin
artistik ya Bu. Oh, Soalnya suka fotografer kayak gitu dan saya suka kebebasan. oke, Mbak Dela, bagus banget. Oke, beri aplaus kepada Mbak Dela. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Nah, kenapa sih kalian meskipun masih SMA ini kok dikasih materi tentang karir supaya apa? Biar nanti kedepannya tuh kalian tuh nggak bingung dengan prospek yang akan kalian tuju gitu. Kayak seenggak-enggaknya kalian sudah punya pandangan, oh aku mau ke sini, jadi aku ingin masuk sini gitu. Nah, penting dari sekolah itu menyediakan layanan bimbingan karir yang efektif. Kenapa? Agar siswa itu memiliki pandangan begitu ya, dapat merencanakan masa depan mereka dengan baik. Secara keseluruhan, wawasan karir tidak hanya membantu siswa SMA dalam merencanakan langkah-langkah menuju karir yang diinginkan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan diri mereka secara holistik. Dengan pemahaman yang baik tentang diri dan dunia kerja, siswa dapat mengejar tujuan hidup mereka dengan lebih percaya diri dan terarah. Oke, selanjutnya, kenapa sih wawasan karir ini kayak sangat dibutuhkan dalam layanan karir di sekolahan, terutama pada kelas 10 ya? Meskipun kalian masih kelas 10, kalian dapat materi seperti ini supaya kalian itu bisa memiliki pandangan atau memiliki gambaran ke depannya aku mau seperti apa begitu. Yang pertama ini, wawasan karir itu meningkatkan kesadaran diri siswa, membantu mereka memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan bakat yang dimiliki. Dengan pemahaman ini, siswa dapat memilih jalur pendidikan dengan karir yang sesuai, sehingga mengurangi risiko ketidakpuasan di masa depan. Selain itu, bimbingan karir di sekolah juga memberikan informasi tentang dinamika dan kebutuhan tenaga kerja, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berubah. Yang kedua, wawasan karir ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Kayak mungkin dari sekarang kalian memiliki minat kayak menggambar seperti Mbak Dila tadi ya, terus fotografi begitu. Nah, mungkin nanti bisa kalian kembangkan pada jurusan perguruan tinggi, kalian mau ambil jurusan yang berbau-bau yang hubungannya dengan artis begitu ya. Terus melalui bimbingan konseling ini juga siswa dilatih untuk menguasai keterampilan dasar seperti komunikasi yang efektif, kerjasama tim, dan inisiatif. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan kalian sendiri ini untuk beradaptasi pada lingkungan kerja yang beragam. Selanjutnya, memiliki wawasan karir yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa begitu. Oke, kesimpulannya, wawasan karir ini merupakan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dalam dunia kerja yang sangat penting bagi siswa dalam merencanakan masa depan mereka. Melalui bimbingan karir, siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat dan nilai-nilai pribadi yang membantu mereka menentukan jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan salah satu tokoh yang mengembangkan teori karir, ada John Holland. Nah, John ini menyatakan bahwa kesesuaian antara pribadi individu dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan dan keberhasilan karir. Holland mengklasifikasikan kepribadian menjadi 6. Apa aja tadi? Realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Aplaus buat kalian, aplaus buat kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi perencanaan karir. Jadi disimak baik-baik ya anak-anak.
ada kakak motivator gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya tentang kayak kalian tuh harus berani mengambil keputusan mulai dari sekarang. Jadi mumpung masih awal, mumpung masih kelas 10, seenggaknya kalian punya pandangan kan, nanti aku di perguruan tinggi mau ambil jurusan apa, terus nanti aku mau jadi apa gitu. Mungkin untuk Mbak Nadia, apakah sudah memiliki gambaran nanti aku ambil apa ya di perguruan tinggi begitu? Kayaknya mau ambil di teknik. Teknik. Aduh, bagus banget, apalagi cewek ya. Oke, untuk Mbak Dwi, kira-kira kamu mau ngambil jurusan apa? Komunikasi. Oke, bagus. Berarti ini menandakan Mbak Dwi ini seorang yang sangat-sangat ekstrovert begitu ya, karena suka public speaking begitu ya. Oke, untuk Mbak Dela, Ilmu kedokteran, Bu. oke, Mbak Dela ini sangat-sangat rajin ya. Iya, jadi tidak melulu soal hal-hal yang bersifat kayak teknik, terus ilmu komunikasi. Mbak Dela ini ingin semangat ya mengambil ilmu kedokteran begitu ya. Oke, lalu untuk Mbak lain untuk itu mengambil apa? Saya rencananya mau ambil farmasi sih, Bu. Oke, farmasi. Cabang lah ya dari kedokteran, obat-obatnya begitu ya, Mbak Dela nanti yang mengobati begitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan satu film pendek lagi. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti Ibu akan tanya masing-masing dari kalian yang dapat kalian simpulkan dari film tersebut. Gitu. Bapak mau tak kartu? Sing YouTube iku lho wis digedhe tenan. Masjid. Ya wis apa nak santai. Jah, tadi kamu bikin ini gimana? Pojok. Nyambung sendiri ya? Iya, nyambung sendiri. Oh, jadi kamu iso loh ya, sing ruangan kono. Waduh, ini Biasanya iso loh. leboknya itu caranya gini sama kecil. Karena HP dong ya. Maksudnya kok editan ini dan ini terus kok ini. YouTube ya wes. Untuk YouTube ya, untuk YouTube ya. Iya, full view. Sebenarnya juga lanjut.
Oke. Setelah kalian melihat tayangan dari film tersebut, adakah yang mau perwakilan untuk menyimpulkan? Oke, yang lain silahkan. Bahwa hasil video itu pasti punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Jadi kita tuh kayak nggak boleh ngejudge dari luarnya aja juga. Kita nggak tahu apa yang dirasakan dia juga. Terus kayak ya terus kita tuh kayak juga harus berani buat memperlihatkan sisi lain kita yang kita sadar itu tuh kayak kelebihan kita gitu. Terus kita sebagai individu yang di sekitarnya mungkin harus kayak lebih peka terhadap sekitar. Oke, bagus Alain. Ayo beri tepuk tangan untuk Alain. Oke, jadi setelah kalian menyimak tayangan video kedua ini, Ibu akan menyimpulkan sedikit begitu ya. Jadi pada dasarnya itu setiap anak tuh memiliki bakat atau memiliki perkembangan diri dan potensi diri yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh kayak menjudge orang dilihat dari luarnya. Kayak misalnya si A kok kelihatan nggak pinter, kelihatan nggak rajin, kelihatan malas. Terus si A ini ternyata tuh punya bakat yang lain, kayak misalnya contohnya si Vilo tadi kayak punya bakat menggambar. Dan si A ini juga berani mengembangkan bakatnya begitu. Jadi pesan dari ibu, kalian tidak perlu malu untuk mengembangkan potensi diri kalian, tidak perlu sungkan, tidak perlu berpikir kayak aduh aku males nih, kayak misalnya aku bisa nyanyi, misalnya aku bisa menggambar, aku misalnya bisa melukis, tapi aku nggak mau sih nunjukin ke orang lain, karena orang lain mungkin kita mikirnya kayak nanti kalau misalnya gagal gimana ya. Kita jangan takut dan jangan ragu, pokoknya kita tunjukkan aja, kita asah bakat kita. Mumpung masih kelas 10, masih banyak ajang untuk lomba-lomba begitu, nanti kalian bisa ikut begitu ya lomba-lomba. Kalau misalnya ada info nanti akan ibu share ke kalian. Oke anak-anak, selanjutnya ibu akan share di grup WA kalian ya, ada lembar kerja, nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan besok hasilnya dikumpulkan dikasihkan kepada ibu begitu ya. Siap, Bu. Oke, sebelum ibu mengakhiri kelas pada hari ini, siang hari ini, apakah dari kalian ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti misalnya ada yang kurang paham bisa langsung chat ke ibu gitu ya, atau bertanya langsung kepada ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silahkan dipimpin perwakilan berdoa. Siapa kira-kira? Ayo. Oke, Mbak Dela silahkan dipimpin untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan siang hari ini, hendaknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, setelah ini kalian mau pulang atau mungkin kalian mau cari makan dulu? Oke ya anak-anak, terima kasih atas partisipasi dan antusias kalian. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.